kita gagal itu karena kurangnya ilmu. Jadi kurangnya kita belajar. Nah, saya paham betul ketika gagal itu harus segera, oh ya, ilmu apa ini yang harus dipelajari? Karena situasi kondisi dunia ini selalu berubah. 1, 2, 3, 4. Dia nggak punya kabar, tapi pemalu di TikTok ini lagi kabarnya gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ngobrolers. Terima kasih sudah datang pada live Zoom live dan Facebook live. Saya informasikan 1 jam ngobrol mulai event yang kelima. Sekarang adalah event yang ke-6. Live di YouTube sudah ditiadakan. Di channel YouTube hanya sebatas untuk recording. Dan recordingnya akan ready atau sudah bisa dilihat, yaitu H+3 dari event ini, yaitu 3 hari maksimal. Karena harus melalui proses editing dari tim editor. Jadi kita punya tim untuk melihat apa yang pantas untuk dimasukkan ke channel YouTube. Dan yang kedua, Facebook Live itu digunakan adalah untuk siapa-siapa teman-teman yang bisa istilahnya itu tertarik atau going istilahnya itu schedule itu sudah terrekod. Jadi kita bisa dalam hal ini bisa melihat berapa yang antusias, berapa yang ingin ikutan. Itu yang ketiga, yaitu untuk link Zoom sebelum hari hanya event itu akan ditayangkan, itu dapat dilihat atau didapat dari WA dari 1 jam ngobrol, yaitu wa.me/6281358609933. Tapi pada 1 jam sebelum event itu tayang, nanti link Zoom akan di expose di status Facebook saya, wall saya, dan di fanspeak juga. Itu kenapa saya ingin menjaring audiens dari Zoom, karena namanya 1 jam ngobrol. Ini podcast talk show. Kita mengharapkan kehadiran dari audiens supaya bisa ngobrol bareng dengan narsum. Jadi bukan antara host sama narsum aja, dengan narsum aja yang terjadi. Itu konsepnya dari 1 jam ngobrol. Beda dengan podcast yang lain, beda dengan talk show yang lain. Itu konsep kita. Jadi kita akan mengenal lebih dekat dengan narsumnya, lebih dekat. Walaupun saya sudah membuat flyer, membuat event di fanspeak, bikin teaser. Nanti setelah eventnya sudah jalan, tayang, yang hadir tidak ada. Pengennya lihat recording, kita penasaran, mau tanya jawab di mana. Nah, itu yang jadi masalah di dalam kita untuk menggali lebih jauh speaker ini ya, yang akan sesuai tema, maksudnya sesuai tema. Konsep 1 jam ngobrol itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Kita bukan training, bukan workshop. Kita ingin menggali informasi apa yang ada sekitar komunitas kita di IT, komunitas kita yang ada di customer, komunitas kita yang ada di dunia pendidikan, akademi, edukasi, seperti itu. Jadi tema dan narsum atau speaker itu melekat, saling melengkapi dan melekat. Jadi itu yang jadi pokok bahasan. Tim kreatif sudah melihat untuk tahun depan itu temanya sudah akan berkembang bukan hanya di IT, tapi akan berhubungan dengan IT, seperti itu. Salah satu contoh adalah mungkin akan membahas bisnis, tema bisnis UMKM. Jadi teman-teman atau member di Ngobrolers itu mendapatkan suatu koneksi, suatu hubungan dengan audiens yang mungkin beda di luar komunitas kita. Seperti itu. Mungkin ya
kalau kita sebatas ini ya, punya customer, itu ingin mendapatkan customer lah, itu yang kita ingin dapatkan. Dan tentunya 1 jam ngobrol adalah event yang berkonsep tentang apa ya, tentang kebersamaan. Outcome-nya itu memiliki suatu yang bermanfaat. Alhamdulillah kemarin saya tiba-tiba dapat konfirmasi informasi dari komunitas PHP Indonesia sudah melakukan survei voting. Sampai sempat kaget juga saya melihat bahwa 1 jam ngobrol menjadi list untuk dijadikan jadikan voting dari teman-teman yang mempunyai event yang sama, podcast atau talk show. Yang kalau saya lihat sudah punya subscriber sudah buahnya puluhan sampai ratusan. Sampai Mas Andika Gale, Pak Setia Budi, Pak siapa lagi, Krisna, Pak Peter aja punya event udah banyak. Nah, itu kita ya sampai dibandingin sampai seperti itu, sampai kaget juga. Dan juga saya info yang terakhir, voting dari survei dari PHP Indonesia, 1 jam ngobrol menduduki peringkat ketiga. Ini sampai nggak tahu batasnya sampai kapan. Yang pertama web programming dari Mas Andika Galo, yang kedua dari Kodepolitan Pak Krisna, yang ketiga kita. Nah, ini yang menjadi PR ya. Saya bukan berbangga hati, justru bikin saya itu kalau ngomong beban ya enggak sih kalau untuk bersamaan, tapi membawa kita punya efek, kita harus lebih bermanfaat, bukan lebih baik. Kita harus lebih bermanfaat antara kita sebagai tim kreatif yang punya event dan saya sebagai host dan narsum. Jadi harus punya kekuatan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Yang jelas 1 jam ngobrol kalau dikonsepkan seperti market, kita sama-sama branding. Saya sebagai host ya branding, narsum juga branding, yang komen-komen juga branding, dan 1 jam ngobrol adalah suatu wadah seperti itu. Itu yang siapa yang nggak mau berbisnis bersama, itu yang saya ingin lakukan. Oke, tidak akan lama, waktu sudah menunjukkan 11 menit. Ini waktunya narsum. Ini Bapak Agus Setiawan. Ini mau presentasi, apa mau ngobrol? Gimana Pak Agus Setiawan? Ngobrol santai. Ngobrol santai aja, baik. Kalau ngobrol santai aja, saya setelah bertanya, monggo diperkenalan dulu nanti Pak ya. Saya ingin bertanya, ini yang justru bikin saya menarik ini. Mengambil kita mulai dengan tema yang belajar dari kegagalan. Itu ibarat tema yang pada posisi kita itu pernah mengalami keberhasilan. Itu yang saya amati, yang saya pahami seperti itu. Yaitu pernah mengalami keberhasilan, pernah mempunyai suatu usaha yang sudah berhasil, tiba-tiba jatuh. Apakah seperti itu yang kita pahami? Belajar dari kegagalan, atau kalau bukan bidang usaha, mungkin teman-teman yang yang ikut exam itu gagal fail tapi belajar lagi, bayar lagi. Wah, ini seperti itulah contoh mudahnya. Apakah seperti itu? Sampai saya melihat status Pak Agus itu kayak ini ya, wah ini kok ada perubahan ini, kayak suatu lirik lagu ini di Kompas dari mana ini. Sampai saya memahami itu, memprofil Pak Agus itu kok naik turun. Biasanya kalau saya memprofil orang itu landai naik, nanti ketemu yo kayak gini. Tapi tiba-tiba kalau Pak Agus enggak, naik turun. Mungkin ini yang jadi jawaban yang bikin penasaran dari teman-teman kita yang dari status terakhir itu. Dan juga Pak Agus, kenapa tim kreatif sudah bisa membaca sesuai tema, belajar dari kegagalan.
kalau saya boleh mengungkapkan, Pak Agus itu seperti ini Maverick Top Gun. Maverick Top Gun. Jadi jadi pernah mengalami kegagalan kegagalan suatu usaha, tiba-tiba diberi kesempatan akhirnya naik lagi. Seperti itu. Makanya di film Top Gun itu ada pesan-pesan khusus. Jika suatu saat kamu akan ditekan, kamu akan menghadapi suatu suatu keniscayaan, suatu yang tidak mungkin dilakukan. Tetapi kalau dilakukan dengan istiqomah istilahnya, itu akan berhasil. Makanya kita membuat tadi teaser itu dari junior, dari juniornya Pak Agus, wah cocok ini kita bikin seperti itu. Ya, saya menarik dari teman-teman terikat dengan tema. Baik Pak Agus, itu yang saya ingin bertanya seperti itu. Monggo Pak Agus langsung sudah ngobrol santai. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Perkenan dulu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Denny Junianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam buat teman-teman semua. Pak Denny, Mas Sukma, Mas Rizky, dan Mas Lek dan Mas. Oke, emang ini topik yang aneh menurut saya. Bisa-bisanya ngapain belajar dari orang gagal kan nggak ada pentingnya mungkin ya. Bagi yang nggak tahu ya. Bahkan mohon izin Pak, ya mohon izin saya nampilin sesuatu yang. Oh ya, sudah, share screen sudah, lanjut. Oke. Mohon izin rekan-rekan. Baru mau ngisi acara ini aja, itu udah ada yang komen seperti ini. Di WA Pak Agus ini ya? Berarti ya. Sukses sekarang. Apa arti sukses dan gagal? Silakan ya rekan-rekan baca sendiri. Jadi seperti yang tadi Pak Denny sampaikan bahwa orang sukses atau orang gagal, misalnya orang gagal karena sebelumnya sukses atau orang sukses sebelumnya gagal dan seterusnya ya. Dan saya sekarang melihat itu sebuah satu kesatuan. Jadi nggak bisa terpisahkan. Nah, konteksnya apa? Semuanya. Dan kalau saya lebih kepada kegagalan di karir, ya Pak ya. Karena selama ini saya sangat-sangat menjunjung tinggi istilahnya skill, terus profesionalisme, terus etika. Oke lah, kalau etika nggak ada masalah. Cuman dari skill tadi, ketika bahkan saya pernah istilahnya, mohon maaf, dari mulai kuliah ya, itu sampai belajar bagaimana setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ya bahkan ganti tahun, itu rate value kita itu naik. Contoh, saya dari teknisi Pak, teknisi komputer tahun 2005. Ya, sehari. Gimana Pak? Perusahaan apa, di kampus Pak. Di kampus. Ya, semester 1 karena nggak ada uang, terus saya cobalah dekat sama temen, dia punya namanya Marun Komputer gitu ya. Nah di situ ya sehari paling cuma digaji berapa gitu, tapi bukan saya itu yang cari, bukan saya yang saya cari, tapi lebih kepada pengalaman. Itu value-nya naik. Terus kemudian apa nih, setelah selesai belajar ilmunya udah cukup, pindah lagi jadi ini di lab ya. Itu juga karena ini kita sedang ngomongin dunia ya, dalam artian dunia profesionalisme. Nanti kita akan pisahkan dengan yang istilahnya urusan akhirat lah, bisa pisahkan biar jelas. Jadi memang benar-benar saya dari dulu dunia profesional dibangun dari tangga paling bawah, mulai dari asisten lab, terus asisten dosen, jadi dosen, terus pas jadi freelance network engineer, megang RT RW punya dosen, project. Jadi seperti itu. Setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun, saya hitung itu ada progres yang luar biasa. Saya sampai lupa, ya, saya lupa dan nggak kenal yang namanya orang jatuh, itu nggak kenal Pak. Terus saya dulu sempat
terucap sampai sekarang, Pak. Saya masih ingat, dan itu wujud kesombongan saya. Apa yang saya omongin, apa yang saya rencanakan, apa yang saya inginkan, semuanya tercapai dan itu uang. Nah, ini yang pada akhirnya saya jatuh pada saat COVID kemarin. Ya karena apa? Ya dunia itu dibalik. Dan saya sebenarnya tahu, Pak. Saya tahu COVID itu harus pivot. Dan di situ tim saya bubar. Ya karena apa? Saya nggak siap. Saya nggak siap menata mental. Bukan masalah teknik skill. Lebih kepada mental. Nantilah teman-teman akan belajar bagaimana kita memiliki mental yang kuat. Dalam artian kuat di sini adalah ada hal di luar diri kita yang kita tidak bisa tahu, tidak bisa kita kontrol, dan istilahnya jangan disentuh, atau jangan kita masuk ke dalam dunia itu. Bisa sampai saya itu, Pak, wujud kesombongan saya. Jadi gagal saya itu karena sombong. Sertifikasinya banyak, ya berjejer. Apalagi kalau ada penawaran dari perusahaan, rate-nya tinggi. Ya, kita punya value, nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah. Cuman di situ ada kesombongan. Saya pinter, saya terkenal. Karena saya dulu istilahnya belajar, Pak, tentang personal branding, digital marketing, copywriting, bagaimana mempersuasi orang gitu kan. Saya pelajari semuanya. Dalam artian saya memang IT freak, bahkan kalau kata orang itu saya pernah ngukur dengan namanya Steven, ada tools-nya. Di situ dikatakan bahwa saya tipikal orang yang tidak bisa fokus dalam satu hal. Dalam artian melihat secara keseluruhan itu by system atau whole. Nah, contoh ini, saya dari dulu nggak pernah sign kontrak dengan perusahaan secara permanen. Jadi semuanya itu based on time, berdasarkan waktu. Karena apa? Begitu saya masuk, saya pelajari semuanya, saya bisa. Nah, ketika saya ingin istilahnya memperjuangkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, di situ dijegal. Nah, termasuk saya keluar dari kampus, salah satunya adalah di situ. Rekan senior saya semuanya udah berumur semua. Untuk mengikuti update teknologi sekarang nggak masuk. Dan saya nggak bisa mengikuti mereka. Akhirnya daripada kalah, akhirnya saya keluar. Ini memang dari hasil tes ini itu, saya nggak bisa di lingkungan yang statik. Jadi harus dinamis. Nah, dinamis sendiri bagaimana berjalan. Dan resikonya apa tadi? Ketika belajar sendiri, kita merasa kuat, merasa pintar, merasa jago, expert, dan sebagainya. Disitulah ujian. Makanya langsung 3 tahun sejak COVID ini ya, saya langsung nol, teman-teman. Ya, ilmunya nol semua. Saya hilangkan. Filenya saya hilangkan. Laptopnya kebakar, hilang semua filenya. Saya malah senang. Jadi semuanya saya udah, kalau mau flashback ke masa lalu, saya udah bingung, nggak bisa. Ini. Akhirnya apa? Akhirnya saya melihat masa depan. Dalam artian mempelajari update knowledge ya. Jadi sebenarnya kegagalan itu karena kita di dalam diri kita itu ada rasa sombong. Nah, ini konteksnya adalah profesional. Kalau masalah ini sebenarnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan karena yang tahu hanya kita seperti itu. Orang lain mungkin nggak tahu, kalaupun tahu juga susah karena ini urusan di dalam. Tapi tampak di luar. Memang nggak ada orang yang dengar ucapan saya bahwa apa yang menjadi cita-cita saya, sertifikasi, exam semuanya itu hal yang easy. Saya bilang Cisco gampang semua. Karena apa? Sesuatu itu nyata, gampang dipelajari. Ikut bootcamp di Lampung sama Pak Jasopri, lulus semua mikrotik. Ya, ikut CCNA, CCNP di Jogja dulu, lulus semua. Mikrotik sama trainer semuanya pokoknya lulus. Everything okay. Masalah dunia, masalah profesionalisme aja. Makanya, tapi justru itu yang melupakan kita. Sampai sekarang akhirnya apa? Saya nggak punya sertifikasi apa-apa dan mulai dari nol. Ya, karena saya merasa buat saya gampang, tapi ketika saya mungkin nge-share ke student, ke teman yang lain, ini mungkin ada
ada kesulitan. Nah, harusnya saya menjadi lebih paham kesulitan mereka apa. Nah, sekarang dibalik. Akhirnya saya tidak menggampangkan ya, dalam artian karena biar tidak diikuti yang lain, seperti itu. Saya bilang sebenarnya gampang, kerja selama sebenarnya gampang. Dari dulu saya juga ditawarin banyak ya, lulus kuliah di Sambro System, itu udah tinggal saya kontrak. Teman di Uni Emirat Arab, Gus, ikut aja Gus. Saya nggak ada masalah dengan profesionalisme kerjaan seperti itu. Tapi di Jakarta juga ikut. Dulu mau masuk Oracle, saya dibawa sama Mas Alex tuh. Kan bekas Sun Ecosystem Partner ya. Jadi, kalau sampai kemarin saya jatuh teman-teman ya, ditawarin sama teman-teman yang ada Mas Faisal, terus Mas Dano, Pak Hedi, semuanya pada nawarin kerjaan. Dan saya sendiri nggak respon. Jadi sampai akhirnya bingung. Orang lain bingung. Karena Pak, saya sendiri aja bingung. Kok ngapain saya? Ini waktunya istirahat. Mungkin itu intronya Pak. Baik. Ini presentasi tapi bikin memancing pertanyaan. Silakan. Oke Pak, slide-nya ditutup dulu Pak, biar kelihatan semua. Siap. Oke, lah ini kan kelihatan semua audiennya. Jadi Pak Agus itu dulunya saya katakan sukses itu sebagai awalnya bekerja, terus bekerja di perusahaan, banyak yang menawari, terus akhirnya karena pandemi ya, itu terjadi kegagalan. Dan masa pandemi memang itu tidak terjadi di Pak Agus saja, semua terpengaruh, semua sisi ekonomi. Tapi kalau dari sisi profesionalisme, core bisnisnya di bidang IT itu masih bisa survive, tapi tetap ada penurunan. Ya sempat saya heran sendiri dari si Pak Agus itu menghilang. Nextream ini kemana? Kabarnya kok nggak ada, sempat menghilang. Saya dengar dari Pak Danu, Pak Agusnya hilang ini, hilang entah kemana hilang. Nggak tahu. Kalau Pak Danu hadir, mungkin bisa bisa dikonfirmasi. Pak Agus dulu kalau nggak salah ditawari sama Pak Danu untuk engineer di Papua, kalau nggak salah seperti itu, betul kan? Ya, itu Pak Agus nggak ada jawaban. Akhirnya Pak Danu bingung sendiri. Tiba-tiba Pak Agus muncul di Facebook. Lah, kok udah muncul? Saya terjadi komen-komen, terjadi komunikasi. Faisal datang. Japri, tolong Pak Agus itu kenapa? Mungkin yang karena jarak dari Pak Agus dengan Faisal kan lebih dekat daripada saya Jember gitu. Nah, itu yang sempat terjadi. Berarti belajar dari kegagalan, mungkin dalam artian di sisi skill itu tidak ada masalah. Mungkin dari mentalitas Pak Agus saja ya, betul ya, yang dari itu masalahnya ya. Memang Pak Agus dari sisi mentalitas, walaupun skillnya sudah oke, itu pasti akan suatu mengalami kegagalan dan akan melakukan break, sama seperti saya dulu. Saya selama 6 tahun, 10 tahun, terus ikut orang 4 tahun, mendirikan usaha mulai tahun 2004 sampai 2010, break. Saya break 2 tahun. Bayangkan, break aja 2 tahun, Pak. Saya harus bagaimana? Mau belajar, seperti katanya Pak Agus juga, nggak mungkin mengikuti skill yang sudah ada. Akhirnya belajar yang lain-lain. Nah, ternyata bisa seperti itu. Ya hampir sama, intinya hampir sama Pak Agus, ceritanya hampir sama. Cuman yang dari perbedaannya, mental saya dengan mental Pak Agus itu beda. beda jauh. Kalau Pak Agus mentalnya mungkin karena dulunya ada komunitas, sekarang terus komunitas yaitu banyak menawari pekerjaan, itu sebetulnya peluangnya Pak Agus itu kesempatannya lebih banyak daripada saya. Kenapa saya bandingkan seperti itu? Saya bisa merasakan dan bisa mengalami sendiri, karena mengalami sendiri. Pak Agus break-nya itu bentar kalau menurut saya, nggak 2 tahun. Tapi menjadi suatu ilmu ya bagi teman-teman kita Pak Agus. Saya kemarin mengambil temanya Pak Agus itu menarik banget. Kegagalan Pak Agus itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Pertanyaan saya begini Pak Agus. Kenapa itu mentalitas itu menjadi suatu pokok masalah dari kegagalan Pak Agus?
Padahal Pak Agus sudah banyak punya teman yang bisa support, punya komunitas, apalagi Nexttrain. Ini ya, bukan dari Pak Agus saja. Nama Nexttrain itu sudah ada yang dikenal di daerah. Contoh guru SMK di kota saya itu di kecamatan masih Pak. Dari kota Jember ke kecamatan aja 1,5 jam lah. Itu pun sudah pernah training di Pak Agus. Nah, berarti Pak Agus itu sudah di sisi ke branding di kota-kota kecil daerah itu sudah bisa. Nah, itu kenapa Pak? Mentalitas ini menjadi pokok masalah di Pak Agus. Padahal mentalitas ini bisa dari saudara dekat kan bisa, dari teman itu bisa dibentuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok bisa sekarang ini bisa percaya diri sekarang? Nah, itu yang harus dijabarkan Pak Agus, dijelaskan. Monggo Pak. Baik Pak Dedi, memang ya dulu saya ikut kursus digital marketing Pak, semuanya ya saya ikuti. Jadi tipikal seperti saya belajar baru praktek dan nanti dari belajar ini mendapatkan kesalahan dan saya koreksi. Sampai dari dulu Pak, sampai sekarang saya masih ingat orang-orang yang memberikan feedback negatif. Saya nggak ingat orangnya Pak ya. Saya ingat kata-katanya dia itu. Contoh, dulu mau ngajar nih, feedbacknya, tolong kalau ngajar, belajar dulu. saya ingat betul. Tolong kalau ngajar, slide-nya bikin sendiri dulu. Pokoknya saya tulis semuanya, Pak. Sampai saya cari kelemahan saya apa, di kemudian hari jangan terulang. Karena saking tadi, ada orang melihat saya itu perfeksionis. Bahkan tim-tim saya itu kadang nggak kuat ngimbangi. Saya nggak mau. Pokoknya itu nggak boleh salah dalam pekerjaan. Sulit itu. Ya saya nggak mau gitu. Karena saya diajarin di dalam jaring komputer adanya 0 dan 1. Ya. Benar atau salah. Akhirnya kan saya terpengaruh. Saya masih terpengaruh dengan ini ya. Dari luar gitu. Karena saya belum kuat di dalam. Dalam tanda kutip belum punya prinsip, belum kuat mentalnya. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata nggak seperti itu. Kita bekerja dengan server, dengan sistem, dengan motif code dan lain sebagainya, nggak ada perasaan, nggak ada masalah gitu kan. Tapi PR saya dulu memang satu, Pak, dengan manusia. Artinya apa? Saya kadang nggak bisa lihat, dulu tuh nggak bisa lihat oleh mereka apa. Jadi dulu saya melihatnya adalah kamu harus ngikutin saya. Apa kata saya kamu harus ngikutin. Akhirnya apa? Semua orang nasihatin saya, kasih tahu, mental semua, kamu siapa? Nah, kecuali ya, termasuk di dalam yang CCIE atau yang expert pun, saya juga nggak mau terima. Karena apa? Ya ada sesuatu yang saya pandang itu lebih, orang kalau mau nasihatin saya atau ngasih proses itu harus lebih. Ini pada akhirnya ini menjadi bumerang buat saya. Akhirnya saya sadar nggak boleh seperti itu. Artinya siapapun itu kita nggak boleh dalam artian meremehkan. Tetap harus kita dengerin, tetap harus kita ikuti maunya mereka seperti apa, atau misalnya tim kita seperti apa. Nah, saya sangat bersyukur sekali. Saya kira waktu di rumah sakit 9 hari, saya sudah mau end. Itu sakit apa? Ya, pernah ingat saya. COVID ya. 9 hari. Saya sempat udah. Ini kok pas Ya. COVID memang itu. Wah, ini kenapa Pak Agus ini? Oke. Ya, ibaratnya udah parah Pak. Nafas sudah nggak bisa ini ya. Ya seperti di TV lah. Saya kira itu hari terakhir saya. Makanya saya nggak berani update status menjadi status yang terakhir. Ingat itu Pak. Ingat saya. Ingat. Nah, tapi dari situ saya seperti terlahir kembali dengan ini yang berbeda gitu Pak. Dengan ya pokoknya aneh aja kalau ditanya. Akhirnya sekarang saya lebih istilahnya care dan lebih lebih mendengarkan orang. Ya betul Pak.
kalau sudah pernah mengalami N ini Pak ya, N diberi kesempatan live yang kedua, pasti seperti itu Pak. Sama seperti saya Pak. Saya dulu pernah jatuh dari atas plafon seminggu gara-gara ringan bocor Pak. Ya sudah ini untungnya ya alhamdulillah ini ya dengan bantuan istri sama saudara saya bisa bangkit lagi. Ya seperti katanya Pak Agus itu. Lahir terkembali itu kayaknya kita care. Nah, saya tutup dulu, nanti Pak Agus bulan September kan ikut training PROA, nanti diajar sama Pak Husen Wijaya, itu mentor, coach, juga teaching, nanti di situ Pak Agus akan bisa memahami apa itu istilahnya, kita bisa membaca orang, care sama orang, kita lebih banyak mendengar orang daripada kita banyak ngomong. Itu Pak Agus, nanti. Oke, ini sudah setengah 30 menit. Mungkin langsung saya lempar dengan teman-teman yang hadir di sini, kita ngobrol bareng, kita santai, nggak usah serius, temanya santai ini kayaknya santai, tapi jangan bikin Pak Agus kayaknya nggak care lagi sama kita. Oke, kayaknya sudah banyak yang hadir, kayak Faisal saya lihat tadi, terus Pak Robi, Pak Forianto, Uda Ilham, ini juga Sukma. Monggo silakan yang tanya langsung angkat tangan, raise hand, atau langsung ngobrol silakan. Ini temanya santai, tidak harus saya arahkan sama host. Monggo. Kalau sambil nunggu yang lain, raise hand Pak Agus. Begini Pak Agus. Sekarang kegiatannya Pak Agus sekarang apa Pak? Tetap buka training lagi Nexttrain atau training online? Atau offline? Apa Nexttrain tetap ada? Apa sekarang membawa nama Pak Agus sendiri yang untuk branding? Gimana Pak? Baik, saya sekarang ada training Pak dari IT Support LN, ya, 400 juta. Ya. Nah itu masih kemarin terakhir ya, baru selesai. Ya, dan saya baru fokus lagi ke Nexttrain karena memang sekarang pada akhirnya saya fleksibel. Saya lebih senang freelance, ya dianggap sebagai freelance. Ya dari dulu saya juga freelance, ya, jadi benderanya bisa banyak. Jadi misalnya nih mau partner dengan Pak Denny, dengan Pak Ford, dengan teman-teman semuanya, ya dengan Pak Uda Ilham, Pak Reza, Pak Robi, semuanya saya welcome. Karena saya pikir fokus itu nggak penting kadang-kadang. Kadang-kadang nggak penting ya. Itu hanya cuma buat mengenali doang. Misalnya itu Agus dah gitu aja. Sisanya adalah pembuktian. Makanya sekarang saya lebih suka, ayolah kita buktikan, kita praktekkan, kita servis layanannya apa, kemudian kita bisa bantu apa di situ. Kita sekarang lebih santai kok, tidak terlalu bahasanya kalau dulu itu strict banget dengan jadwal, bahkan setiap hari itu bikin to-do list besok ngapain. ya karena kan sering baca motivasi, jadi saya ikuti. Tapi ternyata ya pada akhirnya motivator terbaik adalah diri sendiri. Sekarang lebih santai, lebih slow, ikuti istilahnya situasi kondisi. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya silakan yang lain. Kok pada sepi nih? Apa kopinya belum siap? Kalau nggak ada yang tanya, ini namanya podcast, ini bukan ngobrol lagi. Gorengannya mungkin belum ada Om. Ini lagi gorengan nanti diri sendiri. Ayo, Sukma silakan tanya. Ini yang pernah ketemuan ya di kemarin ya di Bandung kalau nggak salah itu malam hari. Sempat kaget juga. Ya kebetulan Mas Agus ini guru saya Om. Nah, sip. Saya belajar sama beliau banyak hal sih sebenarnya. Oke, ungkap semua. Agak lucu sih waktu awal bertemu dengan beliau itu kebetulan di Bandung ya di Telu. Pada saat itu saya juga lagi ada kerjaan di sana dan memang menariknya itu kita kenalan itu karena komunitas dan sebagainya melalui ini ya media sosial di Facebook seperti itu. Akhirnya karena saya tahu Mas Agus di Bandung ya DM-an ya seperti itu kopdar lah
Dan waktu itu juga awal saya kenal dengan Om Denny. Ya, ya. Ya, karena waktu itu saya juga sempat ini ya, pesen kopi dari Jember gitu kan, dari Om Denny langsung. Kalau nggak salah tahun 2018 atau 2017 ya, kalau nggak salah itu. Om Sumarno. 2015 kalau nggak salah. Iya, tapi kenal dengan saya kalau nggak salah. Kalau pada saat saya ketemu Om Denny kan ketika ini ya, iseng lah motoran gitu kan. Iya, kalau nggak salah itu waktu di Bali ya. Di Bali. Waktu masih di Bali, motoran. Kemudian saya juga, ya itu kan dadakan ya. Nyampe, saya hubungin Mas Denny tanpa pemberitahuan sama sekali di awal gitu kan. Ya. Seperti itu. Ya walaupun cuma mampir sebentar numpang. Ayo, back ke Pak Agus dulu, back ke Pak Agus yang itu saya. Pak Agus sekarang. Sebenarnya kalau sama Mas Agus ini agak gemes ya. Agak gemesnya gimana Pak? Gemesnya itu dalam artian ini orang secara komunitas, secara modal dan lain sebagainya itu luas gitu loh. Kenapa saya bilang itu? Karena pertama karena kan beliau bergerak di bidang pendidikan ya, training gitu kan, training center yang otomatis secara anak didiknya pun dari berbagai macam kan, baik itu ya di Kota Bandung maupun di daerah-daerah seperti Om Denny bilang gitu kan, bahwa guru aja kenal sama beliau gitu. Yang jaraknya mungkin dari Jember ke Bandung ya lumayan gitu kan. Lumayan jauh. Itu lumayan jauh. Betul. Cuman yang bikin gemes ya itu ketika tiba-tiba menghilang tanpa kabar gitu kan. Ya, gimana gitu. Betul. Itu gua pertanyaan gitu. Ada apa gitu kan. Walaupun ya kalau saya pribadi sih ke beliau jarang, ketika beliau udah menghilang gitu ya memang agak jarang komunikasi secara langsung juga seperti itu, karena saya pikir mungkin ada sesuatu hal yang beliau harus selesaikan seperti itu. Saya ingat betul ketika beliau ngadain training bootcamp ya, itu jujur saya bela-belain langsung dari Bali gitu kan ke sana seminggu. Setelah itu kan tiba-tiba menghilang tuh after bootcamp itu gitu loh. Oh. Ya memang bertepatan dengan pandemi juga ya. Pandemi melanda di Indonesia di 2020. Akhirnya ya mungkin ini membuat adaptasi kembali, baik itu dari sisi sektor usaha dan lain sebagainya. Betul. Nah ini agak-agak sempat ini gitu. Walaupun ya program yang ditawarkan seperti training itu masih tetap berjalan seperti itu. Karena kan saya juga ini ya merekomendasikan rekan-rekan kalau mau belajar Cisco CCNA di mana baiknya Mas? Ya selain di EDN ya mungkin bisa di Nixtime saya bilang. Nah ketika kita berjalan tiba-tiba lo stuck, menghilang. Saya juga agak bingung kan menjelasin ini gimana. Oke, pertanyaannya apa nih Om Sukma ini? Yang bikin gemes ya ketika menghilang ini tuh langsung lost kontak gitu loh. Nggak ada kabar, nggak ada apa, tapi dalam jangka waktu 6 bulan kemudian ya tiba-tiba muncul kembali gitu kan. Ya. Ya agak-agak surprise juga tiba-tiba ada di Bali gitu kan. Oh iya ingat saya. Ya, pernah di Bali juga beliau ngisi training gitu kan. Terus berikutnya menghilang lagi. Sebenarnya kalau dari sisi potensial, kalau saya melihat beliau ini sangat cukup potensial ya, karena yang pertama sudah dikenal luas. Yang berikutnya kalau memang terkait masalah usaha atau pengembangan dan lain sebagainya, itu peluangnya sangat besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia sebagai training, otomatis secara muridnya itu banyak gitu loh. Dan ketika muridnya ingin konsultasi ke dia, pasti dia akan bantu juga. Seperti itu. Cuman yang sangat disayangkan, ya saya nggak tahu ya, ketika yang mungkin tadi ditawarkan oleh teman-teman rekan-rekan sekalian dari Om Danu, Om Faisal dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak ada kabar gitu kan. Nah ini juga agak bingung gitu. Seperti itu sih. Ya ini pesan saya sih terhadap guru saya yang satu ini. Gemes lah. Seperti itu. Ketemu lagi aja jewer sekalian. Ya seperti itu sih Om.
Mungkin yang lain ada tanggapan juga sih. Oke, itu mungkin bisa disambung jawabannya Sukma, mungkin ada tanggapan dari Pak Agus, langsung disambung dari pertanyaan Faisal itu di chat. Mungkin Pak Agus, silakan Pak Agus. Baik Pak Dedi, Pak Sukma, Om Sukma dan Mas Faisal. Ya, jadi gini ya, mohon maaf sebelumnya. Saya kadang ada kecenderungan untuk privacy, menjaga privacy. Jadi nggak semua orang tuh tahu siapa saya dan apa yang sesungguhnya saya lakukan. Dan dari dulu seperti itu. Jadi mungkin di istilahnya ada itu tadi. Istilahnya saya dengan Pak Denny ketemunya di jam 1 hafal, cukup di situ. Saya dengan Kang Sukma. Ketemu lagi nih, kayaknya nggak ketemu lagi. Enggak. Saya dengan Mas Sukma ketemunya di SD1. Misalnya Fortinet udah, dengan Mas Faisal di Mikrotik selesai, dengan Pak Robi dengan SMA. Nah, artinya apa? Kita masing-masing itu punya jalan sendiri-sendiri yang harus dilewati, yang harus dijalani. Dan ketika kita ketemu sekarang, suatu saat nanti kalau memang dipertemukan, kita juga akan ketemu. Dan sebenarnya ada banyak teman-teman yang ngomong kalau saya itu mystery man, mystery. Ya memang saya sulit ditebak Pak Denny. Jadi pada akhirnya suka-suka saya. Karena yang penting bagi saya adalah tidak merugikan yang lain. Memang kalau mengamati akan bingung. Kadang-kadang mungkin membaca kata-kata saya. Karena kata-kata saya tadi seperti yang saya share di awal tadi itu satir ya. Satir dalam artian itu menyinggung atau menyindir yang menjawab. Maksudnya apa? Kadang-kadang ketika kita sudah sukses, kita itu nggak mau. Di balik kata-kata itu ada pesan. Nah, kalau teman-teman bisa mengambil pesan itu, nah itulah istilahnya jalur kesuksesan akan terbuka. Seperti itu. Ya. Karena sukses di dunia itu semuanya nyata. Artinya apa? Ya kayak kemarin saya masuk ISP, belajar BGP, belajar MPLS. Saya kasih linknya aja, saya kasih dokumen MPLS, belajar aja nih, praktekin selesai. Nanya tips trik nggak ada, saya nggak praktekin aja. Ya termasuk belajar yang lainnya juga sama. Ya, artinya apa? Nggak ada di konteks profesional yang ditutupin itu nggak ada. Semuanya udah ada manual booknya, udah ada dokumentasinya, udah ada istilahnya kalau mau Google ada di banyak itu kan, tinggal kemauan kita untuk belajar disitulah mau atau. Nah setelah itu sampai atau selesai ya konsep tadi udah selesai, nah berikutnya ada hal yang lebih tinggi lagi dan mungkin tidak perlu saya share di sini. Tapi intinya adalah kegagalan di dalam profesi atau karir itu menurut saya nggak masalah gitu. Biasanya sih bukan karir gitu yang bikin orang gagal. Ada hal di luar itu dari teman gitu ya, dari keluarga atau dari yang lain ya, karena sikap kita ya sembrono atau tidak. Nah, saya menghilang itu karena saya sering sendiri dalam artian merenungi apa yang saya alami, apa yang harus sebaiknya saya perbuat seperti itu. Kadang-kadang saya seperti sekarang ini maknanya apa? Termasuk diundang Pak Denny 1 jam ngobrol. Ini saya ngisi apaan? Perasaan baru tidur udah disuruh bangun megang mic. Nah, ini kan. Jadi sama sekali saya nggak berharap misalnya ya teman-teman yang hadir banyak. Enggak, saya kalau bisa berdua aja gitu. Ya karena istilahnya kadang saya merasa nggak penting gitu. Belajar dari kegagalan. Saya pernah mau bikin status. Kayaknya kita belajar dari orang mana, orang yang sukses atau yang gagal. Tapi saya nggak berani, Pak. Karena pasti jawabnya belajar dari orang yang sukses. Kalau saya belajar dari orang yang sukses, oke. Belajar dari orang yang gagal, oke. Karena sukses dan gagal itu satu kesatuan. Ya, tinggal kita mau melihat yang mana. Dia gagalnya apa? Oh, dia seperti itu. Saya jangan seperti dia biar nggak gagal. Dia suksesnya seperti apa nih? Seperti itu. Ya udah saya ikuti. Makanya saya sekarang terinspirasi dengan Kang Faisal kemarin. Bilang engineer dengan skill dari jalanan. Sebenarnya saya dulu seperti itu. Ya, begitu mengenal
istilahnya ditempatkan menjadi instruktur Cisco, Mikrotik Academy dan lain sebagainya. Akhirnya saya jadi textbooker gitu, tidak kembali ke jalanan. Nah, akhirnya sekarang kembali lagi ke jalanan. Tanpa sertifikasi pun nggak masalah. Yang penting proven. Kita harus buktikan kita bisa. Punya portofolio. Nah, portofolio. Nah, ini terakhir. Momen apa dari Kang Faisal ya yang bisa bikin Master Agus itu? Kondisi yang kurang baik. Ini kurang baik yang mana nih? Finansial, pekerjaan, atau dari perasaan? Saya lebih kepada perasaan ya. Padahal rasa itu nggak ada wujudnya loh, tapi bisa membuat orang sedih, bisa membuat... Jadi sebenarnya intinya gini. Tapi intinya gini, jangan jadi orang yang terlalu berlebihan. Ini yang saya pelajari. Saya dulu berpikir semua orang tuh baik. Tahu kan endingnya seperti apa Pak? Di dalam proyek semua orang baik. Teman saya kontrak, saya beres nggak dibayar. Jangan cerita itu. Ya seperti itu Pak. Beli rumah cash ya, udah diteliti nggak akan ada yang ditipu misalnya ya. 16. Jadi kalau dihitung seperti itu banyak. Intinya apa? Terlalu baik, terlalu percaya itu nggak bagus ternyata. Pada akhirnya harus hati-hati. Makanya sekarang kalau dulu Mas Agus ke sana oke, ke sana oke. Sekarang saya enggak. Saya tanya dulu, Pak ini kerjanya apa? Terus nanti hak dan kewajibannya bagaimana? Kita enak-enakan atau enggak enak-enakan di depan, minimal bikin komitmen. Ya, kalau toh ya kemarin nih ending terakhir nih udah menang nih tender. Udah menang nih saya sama Pak Dedi sama Pak Hendri 3 konsorsium udah dapat kontrak. Belum kontrak, tinggal dokumen semuanya udah ya. Udah diumumkan pemenang. 2 minggu kemudian atau 1 minggu saya lupa ditarik ya, ditarik pengumumannya ya, ditarik Pak. Jadi nggak jadi pemenang gitu. Jadi ini saya malah alhamdulillah ya Allah, saya baru bangun disuruh lari nggak kuat, akhirnya saya disuruh merangkak lagi pelan-pelan seperti itu. Jadi intinya yaitu tadi teman-teman, intinya jangan terlalu jadi orang baik, jangan terlalu polos atau jangan terlalu berlebihan. Nah nanti tinggal konteksnya sih yang diterapkan. Kalau konteks bisnis hitung-hitungan terapkan, konteks sosial ya atau konteks teman keluarga jangan. Ini ada yang nanya di baju apa? Ubuntu. Ada yang nanya nih. Jadi sekarang ya saran buat saya adalah buat pisah mana bisnis, mana sosial, mana teman, mana keluarga. Oke, buat saya. Dan terlalu banyak tahu saya karena nanti akan bingung mungkin karena ada istilahnya hal-hal yang tidak perlu saya share ya konsumsi. Ya, udah Mas Sukma dan Mas Faisal. Ya, yang lain gimana? Ini belum puas jawabannya, belum puas. Ya gimana? Ayo, dikelarin aja. Pertanyaan gimana? Dikelarin aja. Ya enggak, saya pengen tahu gimana momen apa yang bisa bikin saya harus berubah gitu, saya harus bangun gitu. Kan mungkin kayaknya menikmati bukan menikmati sih. Ya menghilang gitu terus jadi nggak produktif. Nah, pasti ada momen pengen sendirian gitu ya, pengen dalam tanda kutip merapi nasib saya gini gitu ya. Saya terus momen apa yang bikin saya harus bangun, saya harus bangun, saya harus bangkit gitu. Itu momen apa yang bikin kayak gitu? Gimana? Jadi ini saya cari Pak ya, saya emang cari Mas Faisal. Ini jujur, saya berkelana ke sana kemari sampai ke Depok, ke Bogor, ke Jakarta. Saya sambangi teman-teman. Bukan saya pengen kerjaan, bukan. Ya, saya cuma pengen tahu apa sih yang membuat kamu semangat, apa yang membuat kamu kok nggak putus asa gitu. Karena posisi saya saat itu nggak ada istilahnya keinginan atau mau apa tujuan apa enggak, nol, lurus-lurus saja.
datar ya, bahkan nggak tahu harus ngapain. Jadi cuman pengen main ke sana gitu. Saya cari tahu, oh ini karena sayang dengan keluarganya, oh ini karena senang dengan passionnya gitu ya. Jadi banyak Pak ternyata Pak. Banyak teman-teman saya punya istilahnya patokan atau dasar ketika dia harus survive. Nah itu banyak banget saya kumpulin tuh. Nah terus saya mau pakai yang mana? Akhirnya saya bingung sendiri. Pada akhirnya saya balik ngaca sendiri. Sebenarnya saya mau apa sih? Dan saya kembali ke awal. Karena kan ini istilahnya teman-teman pasti tahu ya. Makanya tadi Pak Denny bilang naik, turun, ada, menghilang. Itu kurva yang normalnya seperti itu. Kalau kita naik terus, rasanya udah nggak menarik. Atau kita turun terus nggak menarik. Justru harus naik turun. Ya, termasuk rasa atau kondisi kita kemarin sedih, sekarang senang, besok apalagi gitu terus. Nah ini yang harus difahami. Ya, mungkin kemarin rugi, sekarang untung, gitu. Ya, dalam artian ketika sudah paham seperti itu nggak masalah. Nah, saya pahami sebenarnya apa sih? Saya harus semangat, saya harus balik lagi nih ke sayang dulu, gitu. Karena saya merasa hilang, merasa sudah ya tadi hopeless tadi. Nah, setelah saya pelajari, oh iya, saya balik ke diri saya sendiri dulu. Karena yang paling penting adalah diri sendiri. Setelah itu baru keluarga, teman, pekerjaan, komunitas, dan keluar. Jadi seperti lingkaran ya, yang paling kecil melebar sampai yang luas. Dari situlah bahwa saya memang, saya kalau bekerja, mohon maaf ya rekan-rekan, nggak bisa. Saya melamar kemanapun nggak bisa. Saya lihat job street, LinkedIn job, saya mau apply itu selalu ada perasaan menolak. Jadi saya harus berdiri sendiri. Nah nanti ketemu dengan rekan-rekan di pekerjaan yang mana. Karena saya punya patokan di Steven tadi, tes Steven. Ya, untuk mempelajari sendiri kita seperti apa sih karakternya. Saya cari tuh dengan sidik jari tuh 10 sidik jari. Ya kalau nggak salah ya saya 10 ya. Masukin keluar tuh sertifikat Steven. Apakah sensing, thinking, introvert, feeling, intuitive, dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman Google. Dari situ dipelajari, oh iya ini benar, saya harus seperti ini. Dalam karir profesi, cocoknya pekerjaan yang dinamis. Gitu. Jadi, apa yang menjadi saya semangat adalah ya tadi, dengan asal atau cita-cita kita yang dulu. Ya. Kita dulu mau apa sih? Cari, karena saya dari dulu kayaknya ahli IT, ya dari SMP. Itu. Dan saya nggak tahu tuh, saya nggak bisa mendefinisikan ahli IT itu seperti apa. Ternyata dengan berjalan seiringnya waktu, saya kira sampai seperti ini. Walaupun sebenarnya nggak ahli-ahli juga. Ya, Mas Faisal. Gimana Pak Faisal? Gimana? Oh nggak ada ini. Gini Pak Agus. Ya, oke. Oke. Ya semangat lagi ya, Bro. Oke, semangat lagi. Ya itu aja sih apa bisa menemukan kembali tadi kan bilang tentang harapan ya. Nah, mungkin harapan apa gitu yang bisa men-trigger kembali, oh ya saya harus balik lagi gitu. Apa mungkin ada harapan baru kah atau harapan yang sama kah gitu dengan sebelumnya? Atau motivasi dari orang terdekat misalkan? Soalnya mungkin biar kita sama-sama belajar ya ketika mungkin suatu saat bakalan ngalamin gitu ya. Ada yang sudah ngalamin, ada yang mungkin belum ngalamin. Nah, Kalau biar bisa jangan, ya mungkin jangan berharap. Wah, ini suaranya khas ini. Lanjut. Ya sama lah, mungkin saya juga pernah dulu di posisi yang merasa gitu ya. Nah, ya itu kalau Mas Agus gimana comeback-nya tuh gimana gitu. Mungkin ya itu aja sih. Apa yang dilakuin, mungkin aktivitasnya apakah merubah kebiasaan, merubah habit gitu ya. Apakah kan ada yang bilang kalau kita ngelakuin hal yang sama berulang-ulang dan mengharapin yang hasil yang berbeda itu kan stupidity ya atau kebodohan ya. Nah, mungkin itu sih apa yang mau Mas Agus rubah. Apakah harapannya dirubah gitu ya ataukah caranya dirubah? Boleh lebih cerita lebih banyak. Baik, jadi emang karena sempat
kehilangan tadi ya Kak ya, jadi Faisal, saya sebenarnya balik ke diri sendiri dalam artian kembali ke orang tua. Sebenarnya kita itu kan ada itu karena orang tua, ya dalam artian kita itu wujud hanya orang tua sehingga kita ada terlahir. Akhirnya saya tanya bapak ibu saya, kebetulan bapak saya pengennya jadi anak yang soleh, jadi anak yang bermanfaat, nah itu ya sama lah dengan itu. Saya rasa semua orang tua sama, jadi anak yang bermanfaat, jadi anak yang baik kan seperti itu. Gak pengen anaknya jadi anak orang jahat kan gak pengen. Nah, cuma definisi teknisnya itu nanti kita, ya, definisi teknisnya kita yang mendefinisi. Dan orang tua ibaratnya ketika sudah istilahnya tadi, oh pengennya seperti itu, Bali, oh saya sekarang posisinya adalah sebagai orang IT, saya mau jadi, saya pulang kampung, misalnya jadi tani, ya tanam padi terus panen, kemudian cari rumput buat ternak, nggak mungkin gitu, karena kita sudah jadi seperti ini. Akhirnya apa? Lanjut, nggak ada kata mundur, seperti itu. Nah, jadi harus kembali lagi ke awal, karena memang kita itu impian, kita itu harapan atau doa dari orang tua, akhirnya balik lagi minta didoain ke orang tua kita. Nah, jadi saya pada saat itu saya balik, barulah ternyata orang tua itu nggak mengharapkan kamu kaya, kamu pintar ahli IT, enggak kok. Ya, dalam artian apa? Pengennya orang tua kamu jadi anak baik, manfaat bagi yang lain, itu aja. Ya, artinya ya kita mau ahli IT kah, mau jadi orang tidak kaya, itu juga nggak masalah. Yang penting tadi baik ya, dalam tanda kutip, bisa membahagiakan orang tua. Karena nggak mungkin kita membahagiakan orang lain tanpa kita membahagiakan diri kita sendiri, kemudian keluarga dan orang tua kita. Karena kalau kita melihatnya keluar terus, itu kamuflase. Ya seolah-olah di luar bahagia, padahal di dalam kita tidak bahagia. Nah, akhirnya saya kembali, karena memang saya dulu punya prinsip kesuksesanmu adalah kesuksesanku. Nah ini salah. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Jadi saya senang tuh. Kalau kumpul, saya traktir. Nyenengin kan? Terus kalau ada proyek saya kasih. Itu namanya komisi atau istilahnya bagian. Ya udah. Ya karena tadi, karena saking baiknya. Dan itu nggak bagus, karena konteksnya adalah bisnis. Kalau bisnis itu harus ada hitungannya. Tapi kalau niatnya memang nolong, saya hitungan. Gitu. Saya balik sekarang. Karena saya belajar dengan teman-teman. Dan saya open mind semua. Saya nolin, saya menjadi orang yang bodoh pun nggak masalah. Ya karena memang istilahnya setelah saya sadar bahwa saya memang orang yang bodoh seperti itu. Kebetulan aja belajarnya lebih duluan. Ya tadi ya. Kebetulan lebih duluan. Kalau di belakang kita ada yang baru kemarin SMK terus jago ya nggak masalah. Ya, artinya kita memang itu tadi sudah ditempatkan di posisinya masing-masing. Seperti itu aja. Penuh dengan istilahnya ya tadi menjadikan saya sadar diri. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, sudah kuat prinsipnya, ya nggak akan kita diombang-ambing dengan situasi dari luar. Karena kan kita sudah punya prinsip. Agus, ini ada proyek sekian. Mau nggak kalau feedbacknya sekian? Nggak masuk Pak. Ya, daripada saya rugi, meninggal saya. Jadi intinya seperti itu. Dulu saya masih dalam artian mentalnya belum seperti sekarang, ya teman-teman. Kalau sekarang saya berat, ya karena saya nggak takut soal rezeki, tapi takut. Nanti saya kasih closing statement buat Oke, ini saya tawari ke Pak Agus. Ini ada yang bertanya apa tidak? Dilanjut apa tidak? Sudah menunjukkan jam 20.03. Dilanjut? Kalau dilanjut silakan bertanya. Yang lain? Di luar tema nggak apa-apa. Yang penting nyangkut. Kenapa gagalnya itu? Kenapa seperti itu? Keberhasilannya kenapa? Apa karena bisa konflik Cisco? Yang ini nggak apa-apa. Ya. Boleh teks chatnya nanya. Silakan, nanti sambil saya lihat
Oh, ini Pak Furianto, silakan Pak kalau mau tanya Pak. Kalau Richard boleh silakan. Ini kayaknya santai aja kita ngobrolnya, memang sesuai temanya ya. Jadi nggak perlu mau lagi di KRL. Oh, Pak Furianto ini orangnya ini ya, trafiknya tinggi sekali. Kalau saya boleh tanya Pak Agus, Pak Agus itu memang orangnya misterius. Sampai di medsos pun itu bisa benar-benar misterius ya. Dari sisi personal Pak Agus sendiri. Kalau saya baca dari suatu karakter bahwa orang yang misterius itu tidak akan mengungkapkan ke publik siapa-siapa dia dalam artian itu secara personal, tapi akan mempublikasikan tentang usahanya, skillnya, mungkin seperti itu, branding. Tapi kalau sudah bisa membuktikan, mungkin jadi portofolio. Yang saya tanya ini, dari kebangkitan Pak Agus itu, motivasi yang didapat yang paling dekat, apakah itu dari keluarga, apakah keadaannya karena finansial yang sudah tipis, atau gimana? Ya, mungkin karena faktor-faktor kegagalan itu banyak kalau dari luar, tapi yang paling mendukung, paling memotivasi itu kebanyakan dari keluarga. Kebanyakan dari keluarga. Apakah itu dari anak, apakah itu dari istri. Yang saya tanyakan, apakah motivasi yang paling dekat ini apakah keluarganya Pak Agus? Apakah seperti itu? Soalnya saya aja secara pribadi, mungkin Om Sukma nggak tahu ini juga yang sering ketemu Pak Agus. Pak Agus itu nggak pernah mempublikasikan keluarga. Anaknya berapa, putranya berapa saja nggak tahu. Padahal teman-teman saya aja tahu. Di profilnya saya lihat kayak gini, oh putranya, putrinya ini. Dulu contoh Pak Andi, ya baru kenal, itu nggak pernah istri sama anaknya dipublish itu. Tiba-tiba saya tahu, oh ini. Jadi saya tahu akhirnya. Mengenal lebih dekatnya itu secara personal itu lebih bagus daripada mengenal seseorang personalitinya itu dari sisi bisnis. Itu yang saya tangkap. Lebih baiknya di situ. Lebih baik secara personality orangnya daripada bisnisnya. Itu yang saya jadikan patokan. Nah, ya itu kenapa Pak Agus menjadi misterius banget dari sisi keluarga. Apakah motivasinya yang menjadi kebangkitan itu dari keluarga? Gimana Pak Agus? Nah, selanjutnya Pak Furianto. Monggo saya lanjut sampai jam 8.30. Sudah, monggo. Mohon maaf teman-teman ya, sebenarnya saya paham apa yang saya sampaikan membuat teman-teman tuh berpikir kembali ke diri masing-masing. Ya walaupun saya nggak tahu ya, tapi saya lihat seperti itu. Karena ya jarang gitu, ngomong seperti ini tuh jarang. Ya, makanya kembali kepada diri sendiri dalam artian tadi, misalnya ini ada aku ya, itu akunya dihilangkan. Nantinya kita nggak ada masalah gitu, dengan sesuatu pun, gitu. Karena sudah ya welcome aja. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, masalah misteri man tadi. Ya karena, oke, saya sudah menikah Pak, saya sudah menikah. Om Sukma yang sudah pernah lihat, karena waktu itu di Bandung saya jemput bareng keluarga, gitu ya. Istrinya 1, anaknya 3, ya cowok semua. Ya, Umur paling anak pertama umur berapa Pak? Kelas 2 SD Pak. SD, oke, saya paham sudah. Oke. Kelas Itu awas hati-hati kebalik itu. Ini berapa? Anaknya 1, itu 3. Yang dulu sebenarnya ya istrinya 1, anaknya 3. Sebenarnya istri saya udah nawarin kalau mau ya nggak apa-apa Bi, nanti dicariin kok 3 lagi, alhamdulillah gitu ya. Tapi saya nggak tega karena apa? Lah istri saya itu yang membersamai saya gitu, di saat senang, di saat suka, di saat duka, seperti itu. Jadi ada perasaan pada akhirnya nafsu dipinggirin dulu lah, dan terlalu nurutin nafsu. Ya karena itu biasanya kalau nurutin yang sifatnya seperti itu, ya di akhir ruginya. Makanya harus ada dulu di awal. Gitu. Kan nggak mudah gitu. Karena dari background saya di dunia profesional seperti ini kan dulu sering banget yang namanya keluar kota ya, walaupun sudah menikah, pengantin baru sampai dikomplain punya istri baru nikah malah ditinggal gitu kan. Ya sering. Nah itu dan teman-teman pun tahu lah yang namanya entertain seperti apa ya. Tapi alhamdulillah
istilahnya ada yang berani ngajak saya. Padahal ya saya paham. Di kamar tidur. Ya mungkin ada istilahnya setiap orang punya tahu ya ketika mau ngajak mungkin nggak mau. Tapi bukan di sini saya tidak istilahnya apa ya intinya yaitu tadi kembali ke kita karena semua kita nanam gitu. Nanti tinggal panennya seperti apa itu aja sih prinsip orang orang tua ya kamu nanam apa nanti kamu panennya apa nanam padi biasanya juga tumbuh rumput kalau nggak nanam padi atau nanam rumput nanam mungkin tumbuh padi intinya tadi Mbak saya memang kalau mau kenal saya lebih dekat mainlah ke rumah ngopi-ngopi gitu ya dan itu pun belum tentu tahu paling ya tahu anak istri aja tapi secara dalam ya memang saya agak susah untuk didalami ya orang itu kan bisa dengan kita tahu bisnis saja udah masalah keluarga nggak tahu mungkin ada yang sebenarnya seperti itu jadi artinya apa kenal hanya seperlunya tapi ada juga yang ingin seperti Master Sukma nih ini rajin banget main ke rumah ya ke Bandung ngabarin ya pada akhirnya tahu itu ada nih Pak Wuryanto ini pertanyaan Pak Wuryanto bagus. Mixed Train Report ya saya sekarang masih timnya masih bisa hitung jari ya maksudnya nggak terlalu banyak masih ya bikin web flowchart untuk sistem seperti itu. Jadi saya juga di sini ketika teman-teman ingin kolaborasi ya welcome karena saya sekarang prinsipnya adalah kerja bersama gitu, sukses bersama kalau dulu kan ya itu tadi sebenarnya sama ya intinya ya kita ingin mensukseskan orang lain nah kita harus sukses dulu kita ingin minterin atau ngajarin pinter orang lain pasti kita harus pinter terlebih nah, itu Pak ya sama lah seperti teman-teman semuanya dan saya di sini welcome mau kolaborasi apapun itu selama itu win-win solution saling menguntungkan dan ya itu tentunya tadi ya bisa dilihat dari konteks intinya visinya ya masih sama Pak Porel kan saya jujur ya dari dulu karena memang saya harus ngurusin komunitas ya pada akhirnya jatuh hilang ya tetap balik lagi karena memang sudah dunianya di situ dari dulu dari SD SMP SMA ya aktif di organisasi sampai sekarang kalau sekarang kan bedanya organisasi yang di manage sendiri punya sendiri itu bisa kita deliver value-value yang bisa kita share ke teman-teman agar ya sedikit-sedikit mereka memiliki tim kita ya memiliki prinsip apa yaitu tadi kalau memang tujuannya profesionalisme tentu jelas ya ada hasil yang diharapkan mungkin itu Pak Denny Pak Forianto Yang lain monggo ya nanti pokoknya teman-teman ambil lalu aja ya nggak usah dipikirin malam ini dapat apa nggak usah dipikirin Boleh lah kalau mau kolaborasi kan ya kan. silakan nggak masalah Di balik kesuksesan itu, di balik kesuksesan seorang laki-laki, di belakangnya itu ada mantan yang sakit hati. Oke. Wah, luar biasa. Jujur banget Pak Devi. Poinnya adalah kalau saya, Mas, saya nambahin aja sih. Belajar dari kegagalan. Apa sih yang bikin kita bangkit gitu ya? Ini pengalaman aja gitu. Satu, nggak ada duit. Dua, ingat kita punya tanggung jawab. Itu aja. Saya punya istri, saya punya anak, anak istri itu harus makan, harus hidup layak. Itulah jadikan kebangkitan dari satu kegagalan. Tapi ingat, kita juga jangan khawatir kalau orang ngomong kan gini ya. Jangan seperti keledai. Atau keledai hanya keledailah yang terperosok ke dalam lubang yang sama gitu kan.
ingat kita ini bukan keledai, satu saat pasti terperosok lagi gitu kan. Jadi poin yang ketiga adalah jangan berbuat kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan yang lain. Itu Kang Denny. Oh saya bagus. Kalau prinsip saya ya hampir sama seperti Kang Devi. Ibarat kita saya itu bola. Saya dalam kehidupan itu kayak roda. Kalau kita sukses itu roda kita posisinya di atas roda itu. Tapi kalau kita gagal akan mengalami kegagalan itu posisinya di bawah. Nah, kalau kita bangkit lagi, kita posisinya atas lagi. Tapi jangan lupa, roda ini akan berputar. Nah, pada waktu perputarannya itu mau mendekati ke bawah, kita harus hati-hati. Seperti Kang Dewi bilang tadi, pasti ada kegagalan lagi yang siap menunggu. Nah, kita harus belajar dari pengalaman yang dahulunya. Nah, itu sudah kelihatan nanti pada posisi di bawah. Oh ya, dulu saya pernah masuk ke kegagalan ini. Nah, itu akhirnya kita terbebas dari roda berputar itu. Akan terulang-ulang lagi itu. Seperti itu. Bahkan mungkin, ya mohon maaf Pak Agus, dengan pengalaman saya akan perhatikan dari sisi saya, kegagalan itu akan dialami lagi Pak Agus. Pasti akan dialami lagi. Tapi kita hanya di batasan di bibir jurang itu. Kalau kita mau terus, apa kita mau back ke belakang? Ke belakang dulu supaya kita mempelajari kegagalan yang akan dihadapi itu. Itu mungkin ya sedikit dari saya mungkin seperti itu. Kalau semuanya, jadi kalau Pak Robi ini nggak tahu saya pernah gagal apa enggak. Rodanya horizontal Pak, nggak muter ke vertikal Pak. Jadi nggak pernah ada di bawah Pak, di samping-samping aja. Itu Pak Robi. Nah, kita kan ya sebetulnya kita sering kegagalan itu nggak hanya dari si Pak Agus ya. Kalau kita ngobrol sekarang ini, mungkin dari Pak Robi kok bisa nyangkut di PL gitu kenapa? Kalau bisa main nyangkut di PL gini, ya kayaknya punya solusi ini. Ayo, monggo Pak Robi, silakan Pak Robi, solusinya apa ini kok bisa nyangkut di PL ini? Muter ke samping ini bisa juga. Ayo Pak Robi, jangan hanya dicat Pak, beraninya Pak. Jadi gitu kan Kang Denny ya. Ya, Jadi ya. setiap ada kegagalan itu kan adalah masalah. Betul. Kita tuh belajar dan kita yang beragama gitu kan. Ya. Tuhan juga sudah mengklaim bahwa setiap ada masalah itu pasti ada jalan keluar gitu kan. Pasti. Nah, jadi ya santai, enjoy aja lah, nggak usah dipikirin pusing-pusing gitu. Life must be go on. Aduh gaya, jalan aja terus jalanin. Kang Denny juga tahu sebagaimana saya gagalnya dulu gitu kan, dikhianati, di macem-macem lah segala macem gitu kan ya. Dengar yang terakhir saya. Curhat. Tetapi gini loh. Kalau kita terus-terusan diam di posisi itu, meratapi kegagalan, salah gitu. Justru orang-orang sukses itu orang yang pernah gagal. Makanya ada peribahasa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, kalau nggak sukses ya itulah sudah suratan hidupnya itulah kan ini. Tapi saya yakin dari setiap kegagalan itu kita belajar, kita bangkit. Yaitu kalau saya mah tadi satu Kang Denny udah nggak punya duit nih gitu kan, wah ya, mesti bangkit dong, gitu kan. Kenapa gitu? Karena kan sekarang posisi ada keluarga, ada anak. Mungkin kalau masih bujangan, yo masih bisa santai-santai gitu kan. Kalau yang sudah berkeluarga sih pasti mikirnya ke sana dulu kan. Itu mungkin Kang. Jadi ya gagal itu adalah hal biasa gitu. Tapi memang benar kalau bisa sih rodanya ke pinggir aja muternya enak gitu kan. Walaupun iya Kang Denny berputar gitu ya, kadang-kadang memang ya, kadang-kadang ketika posisi di bawah itu rodanya seret Kang, naiknya susah minta ampun gitu, kalau jatuh mah gampang gitu. Iya, jadi ya itu yang saya alami selama 50 tahun hidup saya ya seperti itulah gitu kan. Pengalaman kita dewasa, kita sukses di tempat karena pengalaman. Ya, yang pahit ya makan. Terus tadi kalau ngomong berharap jangan terlalu berharap, apalagi sama manusia.
Jangan berharap terhadap manusia. Semakin besar harapanmu, maka semakin besar kekecewaan yang didapat. Itu aja. Kata si Om Bob Sadino waktu itu, gitu kan, ngomong begitu kan. Jadi ya sudah, gantungkan harapan kita ke Tuhan, selesai. Ya gitu. Ada jadi kiai sekedap Kang Denny. Oke, jadi poinnya itu ya. Saya cuma menambahkan aja berdasarkan dari apa yang juga saya alami gitu. Jadi ayo, gak usah lo ngoyo lah gitu kan. Gak usah juga terlalu semangat, akhirnya apa jadinya lupa segala gitu. Ya. Terlalu flexing juga enggak juga gitu. Setelah baru flexing. Kan ada kan. Flexing itu bukan konotasi negatif loh, bukan Pak. Itu sama aja dengan portofolio loh Pak. Flexing. Ada begini Kang. Kita kan bisa lihat, ada yang memang portofolionya oke, dia bukan flexing itu maksudnya. Jadi memang orang itu memang berkompeten sehingga dia upload di sosial media pun kita ketika tes kita bisa buktikan gitu Kang. Tapi ada juga kan yang cuman cuap-cuap, cuman omong doang. Ketika kita ajak joinan atau kerjasama ternyata zero gitu kan. Banyak juga yang begitu. Branding, itu namanya branding gitu. Gitu kan. Gitu Kang Denny ya. Ayo dilanjut ah. Terima kasih. Yang lain, Faisal kayaknya penik ini. Monggo Faisal. Enggak, kepencet Pak. Gimana Pak Robi, solusinya roda berputar, nanti kalau ada apa-apa nangkring itu gimana Pak solusinya Pak? Itu kalau dibikin filsafatnya apa, ibaratnya apa Pak Robi? Mana nih Pak Robi? Oke, kurang 10 menit mungkin saya akan segera akhiri. Mungkin ada kata-kata penutup dari statement Pak Agus untuk closing event ini. Silakan Pak. Oh ini Pak Robi. Monggo Pak Robi sebelum di closing Pak. Ya, mohon maaf Pak, nggak bisa komen ini. Masih orang gagal sekarang saya ini Pak. Nggak ada yang gagal. Kalau gagal nggak bisa zoom Pak. Kalau gagal Pak. Belum bisa komen Pak. Masih orang gagal Pak. Masih menuju ke atas lah kira-kira begitu. Gimana Pak? Ya. Monggo Pak Agus. Silakan Pak, lanjut Pak. Sampai jam 9. Silakan Pak. Saya ingin bertanya, ada suatu statement atau gimana? Oh ya Pak, tadi Pak. Iya. Saya mau melanjutkan saja ini. Ada tadi pertanyaan teman di chat itu. Oh, gimana? Pertanyaannya bagaimana caranya bertahan dalam kondisi yang masih gagal. Kan kadang-kadang ya kalau gagalnya kelamaan kan kadang-kadang muncul ini ya rasa putus asa. Kok tidak masih begini terus ya kira-kira yang seperti yang saya alami lah bertahun-tahun Pak ya, tapi alhamdulillah masih bisa bertahan, tinggalin saja belajar bersyukur lah kira-kira, masih dikasih napas ya, masih bisa hidup, masih bisa berpikir lah. Kalau dinilai ya masih gagal juga sebenarnya ya, Pak. Jadi bagaimana kita bisa bertahan ya, enggak sampai putus asa. Kalau kita simak kadang-kadang berita di luar negeri ya, contoh kayak di Asia itu kan ya termasuk yang tinggi tingkat ini bunuh dirinya. Nah, ini bagaimana kemudian kita tidak sampai kepikiran sampai ke situlah kira-kira. Demikian, silakan Pak guru saya ini Pak Agus, monggo Pak. Oke, bagus ini ya solusinya yang mungkin bagi kita mau gagal nggak sampai putus asa gitu. Tapi kadang-kadang bisa putus asa loh Pak. Kalau rodanya nggak nyangkring lagi tadi itu Pak. Oke enggak ya. Oke, langsung closing aja Pak Agus. Kayaknya kalau dengan Pak Robi berlanjut terus ini Pak Agus. Kalau komen di Facebook itu sampai berapa komen? Oke. Baik, Pak Denny mohon izin. Ini ada yang bertanya tadi kelewatan ya. Kang, maaf wira swasta gizi sudah berapa lama? Oh, saya iya. dari 2010 Kak. Oh Pak Tri, 2010. Ya, jadi emang dari dulu 2010. Jadi bikin Mixer ini karena keliling dulu bikin website orang privat. Jadi saya sampai ke Serpong, ke Jakarta, ke Bandung.
privat ke rumah-rumah. Awalnya seperti itu. Apalagi tadi apa itu? Itu apa? Tahan ya. Tahan dalam gagal udah siap Arabi ya. Ya. Jadi sebenarnya gini, saya dulu orangnya idealis ya, idealis, perfeksionis, kemudian nggak salah semuanya harus benar, perfect. Pada akhirnya nggak bisa, kita harus realistis. Cara bertahan dalam gagal kita harus realistis. Ya, gagal itu nanti harus dituliskan ya, apa sih kegagalan kita, misalnya karir. Kenapa kita gagal? Skillnya kurang, ya. Skillnya kurang kenapa? Ya belajar training di IDN atau di ID Klotos yang lain itu. Jadi pada akhirnya diturunin ke bawah sampai detail, sampai kita nggak bisa menjawab kenapa. Ya itu caranya realistis ya untuk istilahnya bisa bertahan dalam. Nanti di-trace satu-satu. Nah sama saya lakukan sekarang. Saya lupa yang lalu, saya lupakan memang, saya kubur, saya balikin lagi, saya runutin kembali secara benarnya, benang merahnya seperti apa sih, konsepnya seperti apa sih. Nah sekarang saya lagi belajar namanya SBM, Smart Businessman. Saya ikut kursnya ya, kursus SBM karena itu tadi ketika kita gagal itu karena kurangnya ilmu. Jadi kurangnya kita belajar. Nah saya paham betul ketika gagal itu harus segera oh ya, ilmu apa ini yang harus dipelajari karena situasi kondisi dunia ini selalu berubah, kita harus ngikutin. Pada akhirnya yang tadinya idealis menjadi realistis, tapi tetap ada nilai-nilai. Kita harus paham idealis di mana, harusnya terus realistis di mana. Idealis boleh itu buat diri kita sendiri, tapi kalau sudah hubungannya dengan orang, realistis. Seperti itu Pak Denny. Ini langsung closing statement-nya nih. Ya langsung Pak, langsung aja Anda. Baik, terima kasih buat teman-teman ya yang sudah hadir malam ini. Intinya tadi pertanyaan AA ya, belajar cara jadi orang bodoh. Jadi gini. Bejo. Oke lah. Akhirnya kita menyadari kehadiran kita di sini apa? Ya untuk menjalankan sebuah perintah. Sudah intinya itu. Masalah rezeki bagaimana? Itu pemberian dari Tuhan. Gak usah ngarep-ngarep yang lain, apalagi besok saya harus dapat sekian, gak bisa. Itu manusia, bukan Tuhan. Nah, ya. Ketika kita hanya fokus menjalankan perintah, kemarin perintahnya apa? Selesaiin. Sekarang apa? Selesaiin. Seperti itu. Nanti barulah kita akan sampai puncak kesuksesan. Dan kesuksesan itu pun relatif. Setiap orang pasti berbeda. Definisi sukses, definisi bahagia, definisi. Mungkin tadi ada yang karena uang bahagia, karena keluarga bahagia. Padahal uang itu bisa ada, bisa ada. Terus bagaimana? Kalau ada bahagia, kalau nggak ada, tidak bahagia. Keluarga, ia masih hidup. Kalau sudah meninggal, tentu kita yang tadi hidup bahagia, ketika sudah meninggal tidak bahagia. Nah itulah, nanti teman-teman cari. Apa sih faktor-faktor yang abadi dan kebahagiaan itu yang ada di dalam kita itu juga abadi. Ya. Artinya apa? Sudah tidak tergantung dengan sesuatu yang wujudnya nyata. Uang, semuanya itu tadi wujud-wujud yang nyata. Ya mungkin ini kita agak naik ya pembahasannya ke langit, tapi nggak apa-apa. Karena closing, jadi mudah-mudahan nggak ada yang memberikan komentar lagi. Ya, jadi sukses dan gagal itu satu kesatuan. Nggak ada orang sukses nggak punya gagal, dan nggak ada orang gagal nggak punya sukses. Tinggal sudut pandangnya dari mana lihat. Oke, rekan-rekan cukup ya, silakan nanti sambil disapi, direnungi. Kalau misalnya kesulitan ya nggak usah. Kata-kata saya udah abaikan. Keluar, tutup zoomnya, selesai minum kopi, lupakan tidur. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan harapan saya adalah sekali lagi di sini saya hanya sharing apa yang sudah saya alami sendiri, bukan dari buku atau bukan dari yang lain-lain. Yang dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nick-nya Pak Denny. Hostnya kemana ini? Tinggal ngopi kita ini. Lupa.
barusan ada gangguan ini dari si kecil. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita hadir untuk mendengarkan ini ya, nasihat kayaknya dari Pak Agus dan mencari suatu solusi, mencari suatu yang bermanfaat dari pengalamannya Pak Agus yang bukan dari buku katanya. Memang betul pengalaman kegagalan mencari apa ya, belajar dari kegagalan itu bukan dari buku. Untuk yang event berikut saya informasikan, untuk event yang berikutnya ada yaitu dari Kang Andi Hidayat tanggal 20 ya, tanggal 20. Ini juga cukup memancing juga temanya bagi kita-kita. Dengan ini saya mohon bisa hadir kembali. Minta tolong open cam, open mic, saya dokumentasi. Oke, wah udah Ilham. Tanggal 20 mesti rusuh, ya Pak, mesti rusuh. Yang tukang rusuhnya mohon hadir. Wah, ini Pak Tri, mungkin ada yang belum kenal Pak Tri ini orang ini ya, proyeknya se-Indonesia. Mungkin Pak Tri nanti bisa kenal dengan teman-teman ini yang dari Palopo, Sulawesi, ada Pak Robi. Jadi Pak Tri nanti kalau ada proyek apa ya, EOS di sana, mungkin butuh Pak Robi, Om Sukma, kayak gitu. Ini Kang Devi dari Jawa Barat. Oke, sudah open cam. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sudah Faisal. Anak Faisal baru muncul ini. Bentar. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tidak ada closing statement, sudah di closing dulu sama Agus. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama, sehat selalu. 1, 2, 3, 4. Dia nggak punya karya.